Terkait dengan perkembangan perkara sejauh ini, tadi sudah juga disebutkan di awal bahwa untuk Undang-Undang Minerba ini saya rasa sama semua rata-rata di bulan Juli ya. Untuk formilnya diajukan pertama kali ini tanggal 23 Juli 2020 yang sudah dicatat di BRPK dan sudah dilakukan sidang sebanyak 7 kali. Dan dalam perkembangannya juga, apakah masuknya norma ini secara instan serta merta tanpa kajian, ya, atau memang ini norma yang memang dikaji? Kenapa saya mengatakan itu? Pertama, mungkin dia kalau dia instan, ini seolah-olah mau menjawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore buat bapak sekalian. Ada ibunya nggak ya? Nggak ada ibunya kalau itu. Selamat sore buat bapak-bapak sekalian. Ya, saya ada surprise ya, istilah anak-anak muda sekarang atau istilah yang ngetrend sekarang, surprise. Kalau tadi saya nggak hadir memang di MK ketika putusan tentang uji materi terhadap Undang-Undang KPK 1919 ya, bahwa kalau Mahkamah Konstitusi memang berani membuat norma bahwa putusan terhadap uji formil itu harus diputus dalam waktu 60 hari sejak perkara tersebut dicatat di dalam BRPK, itu sesuatu terobosan yang cukup baik sebetulnya, ya. Karena dia di situ nanti, karena poin saya saya akan berkutat di sini. Kalau Pak Anu tadi Pak Chandra ya, Pak Ibnu Sina lebih ke materi uji materi yang dia sampaikan lebih ke Undang-Undang 3/2020 ya. Kalau saya lebih kepada proses pemeriksaan perkara, karena ini yang penting sebetulnya. Ya. Saya jujur saya tidak tahu ya, kenapa Mahkamah Konstitusi agak berani quote unquote untuk memutus bahwa suatu uji materi, uji formil terhadap suatu undang-undang itu harus diputus dalam waktu 60 hari sejak dicatat dalam BRPK. Artinya ada nomor kan, sejak diberi nomor perkara kan begitu. Nah, apakah masuknya norma ini secara instan serta merta tanpa kajian ya, atau memang ini norma yang memang dikaji? Kenapa saya mengatakan itu? Pertama, mungkin dia kalau dia instan, ini seolah-olah mau menjawab desakan berbagai pihak ya terhadap Mahkamah supaya segera memutus perkara uji materi Undang-Undang KPK itu. Ada 51 guru besar loh yang berkirim surat secara formal ya ke Mahkamah Konstitusi supaya uji materi Undang-Undang KPK itu segera diputus oleh Mahkamah Konstitusi, karena memang seperti Undang-Undang Minerba ya, uji materi nomor berapa kita, nomor 60 ini sudah lama sekali belum diputus. Saya sendiri sebagai salah satu pemohon waktu itu sudah lupa. Saya pikir ini udah ini, karena saya udah agak sekarang saya agak kalau bahasa Palembangnya kecil hati, agak bukan hopeless ya, kurang berharap kepada Mahkamah sekarang. Kenapa? Karena memang proses di Mahkamah makin hari makin bermasalah menurut saya. Jadi pertanyaan saya ya kepada Mahkamah, norma 60 hari itu apakah instan atau sekedar untuk memberi gula-gula, membeli token kepada 51 guru besar dan pemohon undang-undang KPK yang sudah menjerit-jerit, yang itu rata-rata pengurus KPK, itu komisioner KPK, atau ini memang dikaji ya? Kalau saya melihat ya, ini sepertinya
instan, lebih kepada upaya untuk memberi gula-gula desakan itu dipenuhi, ya segera diputus undang-undang KPK atau uji materi terhadap undang-undang KPK-nya, tapi permohonannya sendiri ditolak, kan begitu. Ini ada masalah serius sebenarnya di KPK, di MK, ya serius sekali. Quote unquote ini MK bermain, ya bermain politik, bermain pencitraan. Kalau misalnya undang norma itu memang itu dibuat secara serta-merta, sekedar untuk memberi gula-gula kepada pemohon dan 51 guru besar yang mendesak itu, ya. Itu satu. Yang kedua, ya, itu asumsi pertama. Asumsi kedua terhadap norma 60 hari itu, kalau memang MK menetapkan waktu 60 hari, ya, waktu pemeriksaan perkara uji materi, uji formil terhadap undang-undang itu harus di rearrange ulang. Kenapa? Karena undang atau PMK nomor 6 tahun 2005 itu kan sudah jelas tuh, sejak dicatat di PRPK 14 hari kan dia disidangkan. Sidang panel pertama loh. Kemudian kalau si pemohon memperbaiki permohonannya diberi waktu 14 hari lagi untuk perbaikan permohonan. Itu sudah berapa? 28 hari kan? 1 bulan. Loh, kalau begitu sisa waktu untuk memeriksa untuk menyidak atau memeriksa keseluruhan uji formil terhadap suatu undang-undang tinggal 30 hari, 32 hari. Berani MK mau sidang maraton? Implikasinya luas loh itu. Jadi MK harus itu, makanya saya menduga ini jangan jadikan ini sebagai oleh-oleh saja, sebagai gula-gula saja. Artinya harus diubah, ya, format pemeriksaan persidangan di mahkamah. Dan yang 2 kali 14 itu undang-undang, setelahnya itu bukan undang-undang. Kan begitu. Oke. Itu komen saya, karena ini saya ambil ini sebagai simpul pertama, karena ini norma baru. Norma baru sepertinya memberi harapan baik, ya. Tapi jangan kita terlena, jangan-jangan ini cuma gula-gula. Kenapa? Karena ini atau masih sulit dilaksanakan sepanjang perma atau PMK yang lain tidak diubah. Dan itu akan menyulitkan MK, sementara MK seringkali menunda. Nanti kan dia berkilah lagi 60 hari itu hari sidang. Kan bisa begitu. Atau di luar penundaan. Loh, kalau penundaannya 1 tahun. Kan ini penundaan kan undang-undang atau uji materi undang-undang 60 kan ditunda beberapa itu karena alasannya ada pemeriksaan sengketa pilkada, kan begitu. Bagaimana menghitungnya 60 hari itu? Karena norma ini, saya melihat Pak Ibnu Sina tadi paham juga tentang itu. Saya pengajar ilmu perundang-undangan dan hukum acara Mahkamah Konstitusi. Jadi saya langsung gembira sekaligus miris gitu. Nah, jadi itu penting banget. Nah, sudah itu komentar saya yang kedua terhadap putusan yang baru itu, ketika Mahkamah mengatakan atau menormakan bahwa bukti kehadiran untuk uji formil itu harus audio, ya, atau video, ya, itu audio visual, kan begitu tadi nih katanya Pak, itu nanti saya baca. Pertanyaan saya, ya, Mahkamah itu sebagai Mahkamah Konstitusi itu sebagai the guardian of the Constitution, ya. Artinya dia bukan saja mencari kebenaran material terhadap suatu perkara yang diajukan. Lebih dari itu dia harus menitahkan, ya, kebenaran konstitusional terhadap norma undang-undang yang diuji. Ya. Sebagai the guardian of the Constitution, ya, Mahkamah Konstitusi itu, ya, tidak boleh membebankan bukti hanya kepada pihak.
Nggak boleh itu. Kenapa? Mahkamah punya kewenangan. Makanya mahkamah itu, coba kita lihat. Di Undang-Undang 24/2003 berikut perubahannya, ya, Undang-Undang Mahkamah tentang Mahkamah sampai 17 2019 kalau nggak salah ya, karena itu kemarin kita diskusikan. Mahkamah itu ya sorry, ada interupsi. Kalau kita lihat undang-undang, dalam uji materi terhadap undang-undang, apakah uji formil atau uji material, ya, undang-undang MK itu tidak mencantumkan siapa termohonnya. Ya. Pendudukan atau penempatan presiden dan DPR sebagai termohon dalam uji materi terhadap undang-undang MK itu lebih kepada ide cerdas dari penyelenggara MK periode pertama. Sehingganya ada termohon. Makanya di PMK nomor 6 tahun 2005 itu juga diatur ya, adanya pihak terkait ya. Adanya pihak terkait itu bukan cuma berdasarkan inisiatif pihak untuk masuk, tapi bisa juga MK memerintahkan supaya pihak tertentu dihadirkan, baik dia sebagai ya, jadi pihak terkait di MK misalnya itu harus dapat diperintahkan oleh ketua Mahkamah Konstitusi, oleh Mahkamah ya, baik dia sebagai pihak masuk sebagai pihak terkait maupun dia cuma diberi kesempatan untuk memberi keterangan. Ya. Artinya Mahkamah Konstitusi itu punya kewenangan yang begitu besar ya, dan cenderung uncontrollable ya, tidak terkontrol dalam mengadili perkara uji materi di Mahkamah Konstitusi. Ya. Termasuk perkara lain sebetulnya, sengketa kewenangan, sengketa atau pilkada, sengketa pilpres juga begitu. Ya. Nah, itu masalahnya. Nah, saya miris tadi untuk catatan saya yang kedua terhadap putusan MK tadi. Ketika mahkamah membebankan pembuktian hanya kepada pemohon atau pihak. Pemohon ya, yang hampir pasti itu non legislatif ya, bukan anggota DPR. Dia punya keterbatasan untuk mengakses ya. Punya keterbatasan untuk mengakses notulensi rapat ya, berita acara persidangan. Punya keterbatasan untuk mengakses video atau audio visual yang dalam persidangan itu. Loh, kalau begitu bagaimana? Kalau kesempatan pemohon untuk memperoleh itu memang sudah tahu terbatas, kok malah dibebankan kepada pemohon? Apakah ini enggak ecek-ecek? Ya. Itu dua catatan saya terhadap berita yang menggembirakan sekaligus menyedihkan yang tadi disampaikan oleh Pak Ibnu Sina terkait dengan keputusan uji materi Undang-Undang KPK. Oke. Dan terakhir ternyata kan dikasih token, ya dikasih gula-gula, permohonannya sendiri ditolak. Kan gitu. Ini bermain cantik intinya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya asumsi saja ada ibunya ya. Fenomena sekarang ini kalau saya boleh melukiskannya dalam satu idiom, kita masuk dalam periode sinking legislation. Kita masuk dalam periode produk legislasi yang membuat kita tenggelam. Kenapa tenggelam? Tadi Pak Ibnu Sina sudah, walaupun dia terbatas pada Undang-Undang nomor 3 tahun 2020 ya,
sudah menguraikan. Memang kita kualitas undang-undang kita makin hari makin lemah, makin banyak loophole. Kenapa itu begitu? Dibikin begitu. Kalau kita bandingkan produk undang-undang di masa Pak Harto, walaupun sedikit di masa Pak Harto, ya, Pak Harto atau rezim Orde Baru cukup hati-hati untuk melengkapi materi muatan, sehingga atau undang-undang itu cukup operasional nantinya. Kalau sekarang dengan cara yang dari istilahnya saja pengajar ilmu perundang-undangan udah bingung. Apakah Undang-Undang 3 2020 ini Undang-Undang Minerba yang baru? Atau ini pengganti? Karena apa? Karena materi muatannya dibagi dua. Ya, ada di Undang-Undang sebelumnya 4 2009 yang paling banyak dan paling menguntungkan para pengusaha ada diubah dengan Undang-Undang 3 2020. Apakah ini tidak membuat kita makin tenggelam melalui produk legislasi yang makin tidak berkualitas? Ini persoalan serius loh. Ya terserah kalau misalnya mahkamah dan pemerintah untuk memang sengaja membuat itu supaya kita tenggelam, ya kita punya tanggung jawab sendiri-sendiri atas penyelenggaraan negara ini. Kalau saya sih sebagai warga negara saja, lihat-lihat saja. Oke. Nah, dalam situasi sinking legislation ini seharusnya ya produk-produk legislasi yang makin hari makin kurang berkualitas itu ya, diperbaiki oleh mahkamah dalam proses uji materi. Oke. Tadi Pak Ibnu Sina sudah menjelaskan ya, uji materi kan ada dua aspek. Ada uji formil yang Pak Ibnu Sina lakukan dan juga ada uji materi. Ya. Nah, terus apa yang terjadi pada uji materi ini? Ya. Pada uji materi ini, ya, di mahkamah sebagai the guardian of the constitution itu harus memastikan dua hal. Ya. Pertama, memastikan ketepatan atau konstitusionalitas interpretasi norma. Yang kedua, konstitusionalitas pelaksanaan norma undang-undang itu ke bawah. Ya. Itu yang harus dipastikan oleh mahkamah. Nah, bagaimana mahkamah memastikan itu ya? Tentu sebagai lembaga pemegang kekuasaan yudisial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 24 ayat 2 dan Pasal 24C ya. Mahkamah harusnya menggunakan kewenangan yang besar yang dia pegang itu untuk secara efektif untuk mengontrol undang-undang yang tidak benar atau tidak berkualitas menjadi lebih berkualitas. Ya kalau salah harus dinyatakan salah. Kalau lemah atau dibilang lemah seperti periode pertama. Saya jujur saja, saya memiliki romantika ya terhadap penyelenggaraan mahkamah di periode pertama. Banyak sekali putusan-putusan yang bersifat landmark pada saat 2004 itu yang itu. Undang-undang ketenagalistrikan, ya. Undang-undang perminyakan, itu semua ditelurkan oleh mahkamah pada periode pertama. Saya tinggi sekali romantisme di periode itu. Tapi setelah itu saya menjadi harap-harap cemas terhadap mahkamah. Tugas mahkamah untuk menegakkan hukum dan keadilan ya dalam dua dimensi yang saya sebutkan tadi terkait dengan undang-undang harus dilaksanakan oleh MK dengan menggunakan kewenangan yang besar itu secara efektif dan berintegritas. Kalau mau ditambah lagi, kalau bicara kode etik hakim ya secara profesional. Ya.
Harus profesional dong mengadili itu. Nah, apa itunya? Instrumennya apa? Salah satunya adalah menyelenggarakan persidangan secara baik, membebankan beban pembuktian kepada para pihak secara bukan profesional, connected ya, connected interest ya istilahnya. Bukan proporsional. Kalau proporsional siapa yang mendalilkan dia membuktikan, itu yang sekarang. Enggak, mahkamah bisa memerintahkan. Nah, kalau itu yang terjadi, baru pada tahap teknis pemeriksaan perkara, mahkamah mulai dapat kita apresiasi. Berapa menit saya itu? Karena ini kalau nggak dikontrol nanti saya ngomongnya itu. Oke. Ya, 7 menit lagi, Pak. Oh, 7 menit lagi. Makanya tadi saya tanya. Nanti saya terlalu jauh anunya melambungnya. Oke. Nah, persoalan di mahkamah ya. Ada dua ya. Itu yang disebut kalau di Mahkamah Agung manajemen perkara. Mahkamah Konstitusi sudah harus mulai melakukan manajemen atau mengelola perkara di mahkamah itu secara sistematik melalui yang disebut dengan prosedur manajemen perkara. Ya. Nah, salah satu persoalan ya dalam pemeriksaan perkara itu jangka waktu pemeriksaan yang bertele-tele. Ya. Makanya orang Barat ada atau memperkenalkan suatu idiom, delayed justice is denied justice. Perkara yang ditunda-tunda, yang bertele-tele pemeriksaannya, itu sama dengan mengingkari keadilan yang ada dalam perkara itu. Atau keadilan yang tertunda, simpelnya, adalah keadilan yang diingkari. Yang terjadi. Ya. Itu yang kemungkinan terjadi pada perkara nomor 60. Terjadi itu. Jadi tidak boleh mahkamah menunda-nunda ya atau memutuskan suatu perkara. Makanya tadi udah bagus, udah ada norma baru. Cuma persoalannya konsisten enggak? Atau dicari-cari lagi loophole-nya atau tidak? 60 hari. Silakan, Pak, dilanjut. Ini ada suara. Oh ya, mohon untuk panitia agar di-unmute dulu. Nah, jadi konsepnya tidak boleh ada delayed justice is denied justice. Nggak boleh itu. Ya. Jangan ditunda-tunda. Nah, saya ingin membandingkan. Ya. Kalau Mahkamah Konstitusi baru dalam putusan tadi memberi norma pemeriksaan jangka waktu pemeriksaan perkara uji materi formil 60 hari, Mahkamah Agung sudah lama sebetulnya. Mahkamah Agung itu sebagai tetangga dari Mahkamah Konstitusi sudah membuat aturan jangka waktu pemeriksaan perkara. Ya. Di SEMA nomor 2 tahun 2014, Mahkamah Agung itu sudah memutus ya suatu perkara yang diperiksa oleh jajaran pengadilan di Mahkamah Agung untuk tingkat pertama itu paling lama 5 bulan. Banding 3 bulan. Pada Mahkamah Agung dia memberlakukan SEMA sebelumnya nomor 2192 selama 6 bulan. Jadi suatu perkara itu dalam waktu 14 bulan ya, itu sudah harus punya kepastian hukum. Karena dia bertingkat. Loh kalau di mahkamah berapa lama? Saya punya pengalaman ya. Kalau Pak Ibnu Sina untuk perkara uji materi nomor atau perkara nomor 60 ini baru sekitar 5 bulan ya. 8 Desember ke 20 atau baru dari 8 Desember sidang terakhir ya. Saya pernah nunggu putusan mahkamah itu ya setahun. Ketika saya melakukan uji materi terhadap Undang-Undang nomor 18 tahun 2003. Setahun kurang beberapa hari. Sekian lama untuk tahap musyawarah. Hanya untuk musyawarah.
Ini kan luar biasa membuat ketidakpastian dalam proses. Harusnya itu dipastikan. Ya, makanya itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi saran saya kepada mahkamah, buatlah time frame, ya, pengaturan jangka waktu pemeriksaan perkara di mahkamah, ya, yang dapat menjadi rujukan secara terbuka untuk pemohon, termohon, dan publik. Jangan lagi sampai ada, ya, 51 guru besar menyurati MK supaya memutus suatu perkara. Enggak betul itu. Ya. Jadi time frame itu sangat penting. Manajemen perkara di mahkamah itu sangat penting. Supaya apa? Supaya proses pemeriksaannya, kalau putusan belum tentu adil, oke, ya, karena di situ debatable. Paling tidak ada keadilan dan kepastian dalam proses. Jangan bertanya-tanya. Ya. Sudah itu juga mahkamah juga harus memperbaiki, jangan sampai muncul, ya, putusan-putusan yang bersifat impromptu, putusan-putusan dadakan. Tiba-tiba begitu udah sidang, diputus. Kita nggak tahu itu. Betapa ada ruang yang sangat besar di mahkamah untuk mengolah suatu perkara atau mengolah suatu perkara sampai kepada putusan. Tiba-tiba dia putus, alasannya sudah ada putusan sebelumnya misalnya. Atau alasannya ini pemeriksaannya sederhana. Ukurannya apa? Rakyat menuntut, ya, profesionalisme, atau kepastian hukum, dan keadilan dalam pemeriksaan perkara di mahkamah. Ya. Karena ini pengalamannya memang luar biasa. Kalau di sidang pengadilan di jajaran Mahkamah Agung, saya bisa pastikan itu dalam waktu sekian bulan itu sudah ada putusan. Oke. Masih ada waktu? Atau sudah itu itu? Masih ada waktu? Kalau enggak, ini Pak. Ya, kita diskusi saja ya kalau itu. Baik rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian, demikian pemaparan dari Bapak Dr. ini.